Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mengadakan saat teduh. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas kita hari ini. Firman Tuhan atau renungan kita pagi hari ini diberikan tema di mana damai sejahtera itu. Diambil dari Yesaya 48 ayat 12 sampai 22. Sedangkan untuk yang menjadi ayat yang kita renungkan itu berkata demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Banyak orang berpikir damai sejahtera dapat diperoleh ketika ia memiliki harta melimpah, punya jabatan atau kedudukan yang tinggi, atau meraih kesuksesan tertentu di dalam hidup ini, sehingga mereka berusaha sedemikian rupa agar harapan untuk merasakan damai sejahtera itu benar-benar terwujud. Mereka berpikir asal punya uang yang cukup, apa saja yang diinginkan pasti akan terlaksana. Lalu mereka pergi menghibur diri ke tempat-tempat hiburan malam, hangout sampai pagi. Keinginannya hanya satu, yaitu supaya hati terhibur dan stres hilang. Mungkin saja di tempat itu mereka bisa tertawa lepas sepanjang malam. Tapi bukan berarti mendapatkan damai sejahtera sejati. Itulah damai sejahtera sesaat yang ditawarkan dunia, di mana banyak orang Kristen terjerat di dalamnya. Itulah damai sejahtera yang hanya sekejap, tetapi itu tidak menyelesaikan dalam kehidupan kita. Di manakah kita menemukan damai sejahtera sejati itu? Tidak ada yang lain selain hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia boleh menjanjikan apapun, tetapi kesemuanya itu hanya sesaat dan berujung kepada kebinasaan kekal. Bila saat itu kita sudah mulai kehilangan damai sejahtera dan merasakan kehampaan hidup, itu tandanya kita sedang jauh dari sang sumber damai itu. Kunci utama agar kita menikmati damai sejahtera adalah selalu tinggal dalam hadirat Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan serta menyediakan waktu untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka kasih-Nya akan selalu mengalir memenuhi hati kita. Firman Tuhan syarat dengan perintah, namun juga janji. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Setiap perintah dari Tuhan bukanlah sesuatu beban yang mengekang hidup kita. Pilihan tetap ada pada kita. Dia memberikan kehendak bebas, free will, kepada kita untuk memilih. Memang bukanlah pekerjaan yang mudah untuk menjadi seorang yang taat kepada daging, kita akan terasa sakit. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Namun damai sejahteranya tersedia bagi orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Firman-Nya dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Yesaya 48 ayat 22. Maka itu damai sejahtera itu bukan ada di luar kehidupan kita, tapi itu damai sejahtera itu sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita berserah kepada Tuhan Yesus, maka damai itu akan hadir dan akan memenuhi kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh belajar
di manakah kami menemukan damai sejahtera? Damai sejahtera itu sesungguhnya sudah Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan sediakan dalam hidup kami. Maka itu, biarlah Engkau akan terus menolong kami, menyertai kami, sehingga kami benar-benar mengutamakan Tuhan, hidup dalam firman-Nya, berpegang teguh pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan aktivitas kami hari ini. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus merenungkan firman itu siang dan malam, karena damai sejahtera itu akan menyertai kita. Makasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati semua yang kita kerjakan hari ini. Haleluya. Amin.